Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian indah iman itu yang mengundang seluruh detak kebahagiaan. Demikian memukau ketakwaan itu yang menjadikan nikmat setiap ketaatan. Ramadan, waktu berpadu seluruh cinta dalam ibadah yang penuh rindu, memang telah berlalu. Namun jangan hentikan kesolehannya yang telah tertanam di dalamnya. Jangan hentikan merdunya Al-Quran untuk dibacakan dan ayat-ayatnya untuk ditaburkan. Jangan hentikan solat berjamaah yang demikian akrab bersama yang kita lakukan menghadap Sang Maha Pencipta. Jangan runtuhkan benteng jiwa yang telah terbangun oleh ibadah puasa yang demikian kokoh. Jangan jadikan Ramadan hanya angin berlalu, namun biarkan kita hidup dalam denyut iman yang menyatu dalam setiap tarikan nafas, bahkan hingga nafas ini pergi dan tiada. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu hingga kematianmu datang. Bukankah gema takbir yang membahana pada hari ini membuat jiwa membesarkan Allah dalam setiap lahir dan batinnya, pada setiap denyut jantung di setiap kehidupan kita? Kemewahan dipamerkan, padahal semua itu kenikmatan semu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Menjadi kaya bukan sesuatu yang terlarang dalam agama, namun dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan haruslah sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mengurus rakyat dan negara adalah suatu amanah dan kehormatan, bukan ajang kecurangan dan pengkhianatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyah." Tidak ada orang yang Allah beri kesempatan memimpin yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi, pada saat dia mati dalam keadaan sedang menipu rakyatnya, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga. Rawahu Muslim, diriwayatkan Muslim. Bahkan Nabi mendoakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihi. Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku,
lalu dia mempersulit urusan mereka, fashkuk alaihi, maka persulitlah dia. Waman waliya min amri ummati syai'an, dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan dalam urusan umatku, farafaka bihim farfuk bihi, sedangkan dia bersikap lembut kepada mereka yang dipimpinnya, maka berilah kelembutan kepadanya. Doa Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Olehnya menjadi sangat penting bagi umat dan rakyat sendiri untuk memilih pemimpin yang terpercaya dan amanah, serta memiliki kapabilitas yang mumpuni agar mengantar rakyat kepada keselamatan, kesejahteraan dan kesolehan. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan itu adalah orang yang dapat dipercaya, lagi dia kuat. Kaum muslimin, ketakwaan menjadi tolok ukur yang terbaik untuk memilih pemimpin. Pemimpin yang bertakwa dan kapabilitas, dengan izin Allah akan mengantarkan umat dan rakyat pada keselamatan dunia akhirat. Jangan sekali-kali memilih pemimpin yang mata batinnya rabun atau bahkan buta terhadap ayat-ayat Allah, apalagi menampakkan permusuhan terhadap syariat ilahi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai pemimpin. Ula awliya atulquna ilaihim bil mawadda wa qad kafaru bima jaa bihi minal haq. Sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Nabi Muhammad karena rasa kasihan sayang kepada mereka, padahal mereka telah ingkar pada kebenaran yang disampaikan padamu. Al-Mumtahanah ayat 1. Namun sulit rasanya menemukan pemimpin yang bertakwa manakala rakyat Indonesia juga enggan memantaskan diri di hadapan Allah dengan nilai-nilai ketakwaan kepadanya, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya atas dasar ilmu yang benar, karena mengharapkan janjinya dan karena rasa takut kepada azabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, negeri indah Zamrud Katulistiwa yang berpadu pada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sejatinya adalah warisan iman dari pendahulu kita para pahlawan dan pendiri bangsa yang hadir dari jalinan masa yang demikian panjang. Sejak dari seruan Iskandar Muda, Sultan Agung, Karaing Patinggalong, Sultan Hasanuddin, Sultan Khairun, hingga yang menggemakan takbir Bung Karno yang meluluhkan para penjajah. Hingga akhirnya dengan penuh kesadaran imani, bangsa ini menyatakan dalam mukaddimah konstitusinya bahwa kemerdekaan negara dan bangsa ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala semata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Menjadi ironis jika umat Islam, pemilik saham terbesar negeri ini, justru tersudut di pojok-pojok footnote kehidupan, dan agama menjadi terdakwa atas setiap permasalahan yang sedang terjadi. Urusan radikalisme, terorisme, intoleransi dan kekerasan banyak dialamatkan pada umat Islam secara gegabah dan tidak adil. Namun kita ingat sebagaimana yang disinyalemin oleh Imam Syafi'i dalam syairnya, wala tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lizam'ani ma'un. Jangan pernah kau berharap pemberian dari si bakhil, karena pada api neraka tidak ada air bagi mereka yang haus. Demikianlah tabiat musuh kebenaran. Jangan pernah berharap pada mereka, bahkan jangan mengemis pengakuan pada mereka.
wala turil a'adi qattuzullan fa inna syamatatal a'da'i balaun. Jangan sedikit pun memperlihatkan kehinaan di hadapan musuh. Itu akan menjadikan mereka merasa di atas kebenaran disebabkan berjayanya mereka. Sungguh itulah malapetaka yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Kewenangan atas bumi Allah ini adalah hak yang harus diperjuangkan. Menjadikan amanah histori dan konstitusi untuk menjadikan setiap jengkal negeri ini bertasbih pada pencipta Allah Ta'ala yang kita wujudkan dengan ketaatan dan ketakwaan yang sejati. Negeri warisan ulama ini tak akan pernah menggapai kebahagiaan sejatinya kecuali dengan kembali ke dalam rengkuhan syariat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat Islam yang dirahmati Allah, olehnya itu menjadi teramat penting bagi umat ini hadir dengan kejelasan identitasnya, dengan kecemerlangan syariatnya, dengan ketulusan ketakwaannya. Bagian terpenting bangunan ajaran ini adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Rasulullah bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu sesungguhnya adalah buah dari akidah yang lurus. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan awil yasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar atau dia pilih diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Betapa semua perilaku mulia pada sesama manusia dalam agama ini motivasinya disandarkan pada iman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhulul jannah. Rasulullah pernah ditanya, apa penyebab manusia banyak masuk ke dalam surga? Jawab Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlakul karimah. Negeri ini perlu dan rindu pada pemimpin dan rakyat yang berakhlakul karimah. Negeri ini rindu pada keadilan yang telah lama sirna. Bangsa ini rindu pada keramahan tulus, bukan basa-basi dan pencitraan. Negeri ini teramat rindu pada yang namanya kejujuran yang telah lama pudar dan menghilang. Negeri ini sudah muak dengan arogansi, muak dengan kezaliman, kekerasan yang brutal tanpa mengenal batas kemanusiaan, yang demikian ironis dipertontonkan oleh orang-orang yang seharusnya menghadirkan keamanan dan kedamaian. Wallahu musta'an. Kaum muslimin rahimakumullah, carut marut ini bukan sesuatu yang hanya diratapi, namun ia harus dihadapi. Perjuangan menegakkan akhlakul karimah harus dikorbankan. Bukankah bahkan jika perlu kita gencarkan revolusi akhlak yang merata di seluruh penjuru negeri. Mari kita mulai pada diri kita sendiri. Saatnya menatap pribadi dan karakter menjadi indah dengan akhlak tadi. Saatnya menghadirkan senyum tulus dan interaksi dengan semua insan. Saatnya memperdengarkan kalimat thayyibah la ilaha illallah dalam setiap pembicaraan. Mari hadirkan kebahagiaan bagi hamba-hamba Allah di sekitar kita. Waktunya hadir sepenuh jiwa untuk semua hati dalam keluarga. Saat dengan tegas kita menolak semua pergaulan bebas dan dekadensi moral. Fitnah dan godaan lawan jenis bahkan sesama jenis memang demikian dahsyat, masif dan terstruktur. Namun dengan semangat akhlak mulia kita berharap pertolongan, i'anah dari Allah terhadap kita dan generasi pelanjut kita dapat terwujud. Jalinan akhlak yang mulia ini akan memintal persatuan, merekatkan kebersamaan, dan membangun negeri menjadi kokoh, kuat dan soleh. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Akhlak yang mulia adalah asas membangun kebersamaan. Hilangnya akhlak adalah runtuhnya persaudaraan dan persatuan. Ibnu Qudamah al-Maqdisi menorehkan dalam tulisannya dalam Minhajul Qasidin, al-ulfa thamaratu husnil khuluq wal furqa thamaratu su'il khuluq. Persatuan adalah buah dari akhlak yang baik dan perpecahan adalah buah dari akhlak yang buruk. Dengan budi pekerti yang luhur dan akhlak mulia, maka terwujudlah persatuan dan kesatuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu pemeran utama dalam perjuangan ini adalah para ulama. Merekalah pewaris Nabi yang menjadi teladan, termasuk teladan pada akhlak yang membangun persatuan dan persamaan. Dari para ulama dan cendekiawan, kita bisa belajar gagasan dan solusi bagi ancaman krisis yang kita hadapi. Merekalah para ulul albab yang membaca ayat-ayat Allah yang tersirat dan tersurat. Merekalah yang memadukan fikir dan zikir. Kita berharap potensi para ulama dan cendekiawan akan maksimal memberi kemaslahatan pada umat dan bangsa. Ilmu dan energi kesolehannya akan terpancar dan terarah untuk merancang masa depan yang indah bagi bangsa ini, bukan dihamburkan untuk memecah belah dan saling menghabisi antar sesama anak bangsa. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Kaum muslimin, a'azzakumullah, di tengah berbagai permasalahan internal bangsa kita, tak boleh kita abai dan lengah terhadap permasalahan besar yang dihadapi oleh umat ini, yang hingga hari ini belum dapat diselesaikan dan tuntaskan. Bahkan semakin hari semakin menjadi ideal, yaitu tanggung jawab kita untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa yang penuh berkah. Di bulan Ramadan ini saja, penjajah Zionis Israel masih dengan arogansi menyerang kaum muslimin di dalam Masjid Aqsa saat mereka sedang khusyuk beribadah. Sungguh kezaliman yang melampaui batas kemanusiaan oleh Yahudi terlaknat ini. Yang rutin mereka lakukan adalah saudara-saudara kita. Karena kelemahan kita kaum muslimin, seakan 2 miliar kaum muslimin ini tidak ada artinya di depan Yahudi terlaknat itu. Saat jasad kita tak sanggup hadir untuk membela Aqsa dan kaum muslimin di sana, seharusnya jiwa kita harus hadir berdiri tegak dengan semua simpati, dengan semua empati dan kontribusi yang bisa kita berikan. Ingat Palestina, kenanglah Quds dan para pemudanya yang tangannya meneteskan darah penuh asah, mengepal batu, menggenggam mukawamah, tapaknya merah darah perlawanan, yang dadanya berdegup nafas kalam ilahi. Percayalah kawan, sejumput hatimu untuk mereka kan sucikan jiwa yang penuh dosa. Umat Islam, saatnya kita bangkit membenahi diri, menata semua potensi agar kita tak terhinakan lagi, termasuk potensi ekonomi umat yang dahsyat. Perlu keberanian, kecerdasan, ketelitian, kesabaran untuk mengelolanya. Mungkin sudah saatnya bukan hanya berpikir bagaimana memilih pemimpin, namun berpikir bagaimana memimpin kemanusiaan menjadi pengendali peradaban. Sudah saatnya wahai Anda, wahai pemuda, persiapkan diri menjadi generasi Qurani yang memikul tanggung jawab untuk perjuangan agar engkau selalu kuat, sehat dan soleh. Sudah saatnya engkau wahai muslimah semakin tekun untuk membenahi diri. Engkau siapkan dirimu menjadi madrasah utama yang dari rahimmu lahir peradaban mulia. Hijabmu saat ini adalah kehormatan, akhlakmu adalah pakaian terindahmu. Dan Anda wahai para pejuang dakwah, para ikhwah, para akhwat, penggerak dari roda perjuangan dakwah,
yang telah meniti jalan perjuangan ini, tetaplah istiqomah. Jangan berpaling karena derasnya fitnah dunia. Jagalah hati dari kebencian dan permusuhan antara kawan seiring. Ingatlah, setan sangat gembira dengan perpecahan para pengusung kebenaran. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah kita menyelesaikan ibadah puasa sebulan penuh pada Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih saja memberi kesempatan emas pada kita. Sempurnakan puasa itu dengan 6 hari bulan Syawal, sebagaimana wasiat Nabi, man shoma ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi 6 hari bulan Syawal, kasiyami dahar, seolah dia berpuasa setahun penuh. Mengenai puasa ini boleh dilakukan 6 hari berturut-turut atau 6 hari dicicil dengan berpuasa, berbuka selama dia masih Syawal. Yang penting jumlahnya 6. Bahkan para ulama memberi dispensasi, dahulukan puasa sunnah Syawal sebelum Anda membayar seluruh puasa wajib ataupun hutangnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya mari kita hadapkan jiwa raga untuk bermunajat kepada Allah. Ya Allah, penggenggam semesta, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu yang tiada berbatas. Ampuni dosa-dosa kami yang bagai pasir di pantai. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tak ada yang berhak disembah melain Engkau. Engkaulah pencipta kami, dan kami pun akan selalu menepati janji kami terhadap-Mu semampu kami. Kami berlindung kepadamu dari buruknya apa yang kami kerjakan. Kami mengakui segala nikmat yang Engkau karuniakan pada kami, walaupun kami juga penuh dengan dosa dan salah kepadamu. Ampunilah diri-diri kami ya Allah, karena tiada dapat mengampuni semua dosa melainkan Engkau. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, ampuni kami, ampuni orang tua kami, sayangi mereka ya Allah. Berikan kami kesempatan berbakti kepada mereka. Kumpulkan kami di dunia dalam bahagia pada ketaatan, dan kumpulkan kami di negeri akhirat-Mu dalam kebahagiaan abadi dan sejati. Ya Allah, Tuhan yang menguasai segalanya, jagalah negeri kami ini, jadikan ia tempat bersemainya iman. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, lindungi kami dari kekufuran dan kemaksiatan serta angkara murka. Jangan biarkan kezaliman menguasai negeri kami. Jangan biarkan kekufuran menjadi penguasa. Berikanlah kami kekuatan untuk memimpin dan mengelola karunia-Mu di negeri ini dengan penuh kesolehan dan ketakwaan. Ya Rabb, ya Rabb, Engkau Maha mengetahui derita saudara-saudara kami di berbagai belahan bumi. Engkau mengetahui, ya ilahana, bahwa di tengah bombardir dan desingan peluru di beberapa negeri muslim, mereka tetap menyebut nama-Mu, mereka tetap menyembah-Mu, mereka tetap menggelorakan seruan la ilaha illallah. Tolonglah mereka saudara kami, para murabitin Al-Aqsa yang mulia. Muliakanlah kami untuk bisa menjadi bagian dari pertolongan-Mu ya Rabbana. Duhai Rabb kami yang Maha Penyayang, sayangilah para ulama kami, para guru-guru kami. Lindungilah mereka semua dari segala mara bahaya. Tuntunlah langkah mereka selalu di atas kebenaran. Ampuni khilaf mereka, berikan cahaya-Mu, dengannya mereka membimbing kami di jalan-Mu. Ya Allah yang menggenggam hati hamba-hamba-Mu, satukan hati-hati ini dalam cinta kepadamu. Himpunkan dalam cinta sejati karena-Mu. Hilangkan segala benci dari jiwa-jiwa beriman atas saudara-saudaranya. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bersaudara karena-Mu. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahmanur Rahim, karuniakanlah kami keluarga yang beriman dalam menggenggam amanah perjuangan di jalan-Mu. Jadikan anak dan keluarga kami sebagai penyejuk mata dalam ketaatan yang menghiasi langkahnya dengan Quran yang bersemayam di dalam dada. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sairi a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma yuhawwilu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin.